Pernah dengar soal weton kan? Tradisi Jawa yang satu ini emang sering banget jadi bahan obrolan, bahkan perdebatan. Apalagi kalau sudah disangkut pautkan sama akidah Islam. Sebenarnya gimana sih hukumnya? Boleh atau enggak? Nah, di bahasan kali ini, kita akan coba bedah tuntas sama-sama. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Apa itu weton? Gampangnya, weton itu sistem perhitungan tradisional Jawa yang dasarnya adalah hari lahir seseorang di kalender Jawa. Ini udah jadi tradisi turun-temurun yang dipakai untuk ya macam-macam, dari nentuin karakter sampai jodoh. Pokoknya udah mendarah daging banget deh di budaya kita. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Di satu sisi, weton ini kan warisan budaya luhur. Keren banget. Tapi di sisi lain, ada kekhawatiran. Jangan-jangan ini bertentangan sama keyakinan kita sebagai muslim. Jadi ini sekedar budaya atau udah masuk ke ranah akidah yang terlarang? Yuk, kita lihat gimana Islam memandang hal ini. Baik, pertama-tama kita harus lihat dulu sisi yang perlu diwaspadai. Kapan sih penggunaan weton ini bisa jadi masalah besar bahkan dilarang dalam Islam? Ini bagian yang paling krusial, karena disinilah sering terjadi salah kaprah. Intinya begini, weton itu jadi haram, jadi terlarang, kalau tujuannya udah buat meramal. Titik. Misalnya, kita pakai weton untuk nebak nasib seseorang di masa depan, atau untuk nentuin hari baik dan hari sial. Apalagi kalau sampai percaya kalau ada hari tertentu yang punya kekuatan gaib. Nah, disitulah garis batasnya terlewati. Percaya sama yang namanya hari sial atau firasat-firasat buruk gara-gara sesuatu, itu ternyata ada istilahnya loh dalam Islam. Jadi, ini bukan sekedar tahayul biasa, tapi ada konsepnya sendiri dalam akidah. Namanya adalah tiara. Tiara itu adalah perbuatan meyakini adanya pertanda sial atau untung dari kejadian, benda, atau hari-hari tertentu. Kenapa ini dilarang keras? Karena secara nggak langsung, kita seolah-olah meyakini ada kekuatan lain selain Allah yang bisa mengatur untung rugi hidup kita. Dan itu jelas-jelas bertentangan dengan prinsip paling dasar, yaitu tauhid. Eits, tapi tunggu dulu. Apa ini artinya weton harus kita buang jauh-jauh? Ternyata enggak juga. Ada loh sisi lain di mana weton ini bisa kita gunakan tanpa melanggar syariat. Kuncinya cuma satu, dan ini penting banget, niat. Perbedaannya tuh tipis, tapi sangat mendasar. Semuanya kembali ke niat kita di dalam hati. Apakah kita memperlakukan weton ini sebagai buku ramalan yang sakral atau cuma sebagai alat bantu praktis? Disitulah letak perbedaannya. Kita ambil contoh paling gampang ya, misalnya merencanakan tanggal pernikahan, kumpulin semua keluarga besar, cek jadwal masing-masing, mana tanggal yang paling memungkinkan buat semua orang kumpul. Nah di sini, weton bisa dipakai sekedar sebagai penanda atau kalender bersama untuk koordinasi. Tujuannya murni logistik, biar semua bisa hadir. Jadi keputusannya diambil berdasarkan kemudahan, bukan kepercayaan mistis. Logis, bukan magis. Terus kenapa sih niat itu bisa mengubah hukum sesuatu dari haram jadi boleh? Untuk paham ini, kita perlu kembali ke pondasi utamanya, yaitu prinsip dasar akidah Islam itu sendiri. Nah, ini dia pegangannya. Semua hari adalah baik, dan segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini sebetulnya udah jawaban dari semuanya. Nggak ada yang namanya hari sial atau hari membawa keberuntungan. Semua hari itu sama baiknya. Satu-satunya penentu segala sesuatu, ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih biar kita nggak bingung lagi? Yuk kita rangkum semuanya biar lebih gampang diingat dan dipraktikkan. Jadi garis pemisahnya itu jelas banget. Niat di dalam hati. Kalau niatnya untuk percaya, untuk meramal nasib, untuk cari-cari pertanda, maka hukumnya haram, bahkan bisa jatuh ke syirik. Tapi, kalau niatnya murni sebagai alat bantu, sebagai kalender untuk mencocokkan jadwal, maka hukumnya mubah alias diperbolehkan. Sesederhana itu. Jadi, Islam itu memberikan kita kompas, bukan borgol. Kita diberi panduan yang jelas untuk bisa tetap melestarikan budaya tanpa harus mengorbankan akidah. Pada akhirnya, pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Bagaimana cara kamu menyeimbangkan antara tradisi warisan leluhur dengan iman yang ada di dalam hati? Coba direnungkan.